Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak Ibu Guru hebat. Tugas demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi pada modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, saya Novianita Wahyuning Tias, calon guru penggerak angkatan 7. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Sri Restu Wahyuningsih MMPD selaku fasilitator CGP angkatan 7 dan Ibu Hermena SPD selaku pengajar praktik CGP angkatan 7 yang telah berbagi ilmu dan pengalamannya kepada saya. Untuk menyelesaikan suatu masalah di sekolah, kita dapat menggunakan penerapan segitiga restitusi. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada penerapan segitiga restitusi, terdapat 3 tahapan yang harus kita lakukan. Tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, dan tahapan yang ketiga yaitu menentukan keyakinan. Pada tahapan menstabilkan identitas, dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, sehingga menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Selanjutnya yaitu tahapan validasi tindakan yang salah. Dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan antara guru dan murid. Tahapan terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahapan ini, murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga murid mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Hari membolos sekolah sehingga tidak mengumpulkan tugas laporan PKL serta tidak mengikuti kegiatan presentasinya. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Hari, kemarin Ibu dengar laporan dari Bu Tiket, katanya kamu bolos sekolah ya? Iya. Udah berapa kali kamu bolos sekolah? Udah 2 kali. Menurut kamu, membolos itu suatu kesalahan bukan ya? Baik Hari, berbuat kesalahan itu manusiawi ya. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaiki kesalahan yang telah kamu lakukan. Setuju? Kalau kamu sudah setuju, sekarang kita akan cari solusinya ya. Iya, Bu. Kamu bolos sekolah kemarin pasti ada alasannya. Kenapa kamu bolos? Karena saya menghindari PKL, presentasi laporan PKL, Bu. Saya belum menyelesaikan PKL saya dan saya belum mempersiapkan presentasinya, Bu. Kamu tahu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Tahu, Bu. Kamu tahu membolos sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Tanggung jawab. Menurut kamu tanggung jawab itu penting tidak untuk kamu? Penting, Bu, karena saya harus bertanggung jawab terhadap tugas yang telah diberikan oleh Bapak dan Ibu guru di sekolah serta tepat waktu untuk mengerjakannya. Betul sekali ya. Jadi tanggung jawab itu sangat penting untuk diri kita, serta tepat waktu dalam mengerjakan tugas sangat bermanfaat untuk diri kita. Seperti contohnya kita mengerjakan tugas dengan sepenuh hati, tugas jadi tidak menumpuk, dan kita juga dapat melatih kedisiplinan diri kita. Iya, Bu, saya menyesal karena sudah membolos sekolah. Saya mohon maaf karena telah membolos sekolah. Iya Hari, sikap yang baik telah kamu lakukan dengan meminta maaf. Menurut kamu, apa yang kamu lakukan agar kamu tidak membolos lagi? Saya akan mengerjakan laporan PKL, Bu.
saya serta mempersiapkan presentasinya. Saya juga akan berdiskusi dengan teman-teman yang sudah melakukannya sehingga tugas yang lebih cepat selesai. Baik Hadi, kamu telah menemukan solusinya dan ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu bisa menyelesaikan laporan PKL dan tidak membolos lagi. Sekarang silakan kembali ke kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadi Prayego dari kelas 12 IKJ. Terima kasih Bu Novi, saya senang sekali telah diajak berdiskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya akan menyelesaikan tugas PKL, laporan PKL, dan mempersiapkan presentasinya supaya saya tidak membolos sekolah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus yang kedua yaitu Dion bermain game pada saat jam pelajaran sehingga sulit memahami materi yang disampaikan oleh guru. Berikut penyelesaian masalahnya menggunakan tahapan segitiga restitusi. Dion, tadi ibu dengar dari laporan dari guru produktif, katanya kamu main game ya pada saat jam pelajaran. Iya Bu, habisnya saya penasaran belum menyelesaikan pertandingan game saya. Kamu sering ya main game di saat jam pelajaran? Sering Bu. Menurut kamu, main game pada saat jam pelajaran itu sebuah kesalahan bukan? Iya Bu. Baik Dion, berbuat kesalahan itu wajar ya. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Tetapi tergantung bagaimana cara kita belajar dari kesalahan tersebut dan berupaya untuk memperbaiki kesalahan yang telah kita lakukan ya. Sekarang ini Dion, kita cari solusi bersama ya. Bagaimana untuk memecahkan permasalahan yang telah kamu hadapi. Iya Bu. Dion, kamu bermain game pada saat jam pelajaran pasti ada alasannya. Kenapa? Iya Bu, saya masih penasaran karena belum menyelesaikan pertandingan di game saya sehingga saya melanjutkan di jam pelajaran produktif tadi. Dan tanggung gamenya belum menang. Tindakan kamu pada saat main game di jam pelajaran tadi sudah sesuai belum dengan kesepakatan kelas kita? Tidak. Menurut kamu, keyakinan kelas mana yang telah kamu langgar? Saling menghargai antar guru dan siswa. Ya, gitu ya. Jadi menurut kamu, saling menghargai antara guru dan siswa penting tidak? Penting. Penting. Baik, kalau menurut kamu penting, tindakan apa yang harus kamu lakukan pada saat jam pelajaran? Saya harus belajar dengan fokus sehingga memahami setiap materi yang disampaikan oleh guru. Betul sekali ya, saling menghargai serta fokus dalam belajar sangat penting untuk diri kita. Seperti contohnya kita menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang murid, belajar lebih fokus sehingga nilai yang kita peroleh bisa lebih maksimal lagi ya. Ya Bu, saya misal sudah main game pada saat jam pelajaran. Saya mohon maaf karena telah main game dulu. Ya Dion, sikap yang baik telah kamu lakukan dengan meminta maaf. Menurut kamu, apa yang kamu lakukan agar kamu tidak bermain game pada saat jam pelajaran? Saya akan lebih mementingkan pelajaran di sekolah dibandingkan bermain game. Saya juga akan lebih fokus saat belajar sehingga memahami setiap materi yang disampaikan. Semoga kelak dengan fokus belajar, cita-cita saya dapat tercapai. Amin ya. Baik Dion, tepat sekali tindakan yang akan kamu lakukan. Tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dionisius Dika Pramana, kelas 11 3C. Terima kasih atas Bu Novi. Saya senang sekali telah diajak berdiskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan saya yang telah saya lakukan. Saya akan lebih mementingkan pelajaran di sekolah dibandingkan bermain game. Saya juga akan lebih fokus saat belajar sehingga memahami setiap materi yang disampaikan oleh guru. Semoga kelak dengan fokus belajar, cita-cita saya dapat tercapai. Demikianlah tadi contoh penerapan segitiga restitusi pada proses pembelajaran. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak Ibu Guru hebat.